Ya, pada kali ini Bu Yanti akan memperlihatkan sebuah kerangka balok. Kerangka balok ini tentu saja terdiri dari 12 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dalam Pitagoras kita nanti akan ditanya tentang panjang diagonal sisi, ya. Diagonal sisi pada sebuah balok tentu saja adalah diagonal yang terletak pada sisi balok. Kalian perhatikan bahwa diagonal sisi ini kalau dihubungkan dengan rusuk-rusuknya akan membentuk sudut siku-siku. Kalau misalnya ini A, B, C, D, E, F, G, H, tentu saja BE, kalau mau mencari panjang BE, maka tentu saja kalian perhatikan adalah rusuk AB, kemudian rusuk AE, dan diagonal sisi BE. Pandang segitiga ABE adalah segitiga siku-siku di A. Andai kata ini seperti ini, ya, ini A, B, C, D, ya. Maka kalau ditanya panjang AC, ya, ditanya panjang AC, tentu saja ini akan membentuk segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Kalian bisa lihat ya, ini segitiga siku-siku. Maka bisa dipakai dalam Pitagoras. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian kita akan mengenal diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, ini adalah model diagonal ruang. Diagonal ruang ini diagonal yang menghubungkan dua titik sudut yang seperti ini. Kalau kalian perhatikan, misalnya ini diagonal sisinya saya hubungkan seperti ini, ya, saya hubungkan, enggak, gini aja ya, diagonal ruangnya seperti ini, ya. Maka pandanglah segitiga yang ada di sini, ya. Ini akan membentuk segitiga siku-siku tentu saja. Kalau ini A, B, C, kemudian G, ditanya panjang AG, tentu saja pandang segitiga ACG, ACG, siku-sikunya di C. Kelihatan ya? ACG, siku-sikunya di C. Bahwa AC itu adalah diagonal sisi. Ya, AC-nya diagonal sisi. Kemudian mencari panjang AG atau diagonal ruangnya tentu saja pandang segitiga ACG. Tentu saja mencari diagonal ruang AG-nya adalah AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, kalian bisa lihat sekarang bahwa ini segitiganya kelihatan kalau siku-siku. Ya, siku-siku ya. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang bidang diagonal.
Bidang diagonal ini adalah sebuah bidang yang menjadi diagonal. Bidang diagonal itu adalah bidang berupa bidang datar yang menjadi diagonal pada bangun ruang. Kalian mungkin akan bisa melihat dengan jelas jika saya miringkan begini, kan kelihatan ya. Ya, bentuk bidang diagonal ini adalah sebuah persegi panjang. Ya, sebuah persegi panjang. Akan kelihatan seperti ini. Sebuah persegi panjang. Tentu saja yang di sini adalah diagonal sisi. Yang di sini juga diagonal sisi. Jadi ada dua rusuk di sini, kemudian dihubungkan dengan diagonal sisi. Sebuah bidang diagonal sekali lagi berbentuk persegi panjang. Kalian nanti akan jelas jika dibahas di dalam Microsoft Whiteboard. Ya, kita lanjutkan pelajaran pada Microsoft Whiteboard. Diagonal sisi AC. Ya, kita gambar dulu. Baik. Sekarang untuk mencari panjang AC. Nah, untuk mencari panjang AC bagaimana? Kita lihat ya. Ya, ini berarti adalah jawaban untuk pertanyaan B. Cari panjang AC. Pandang segitiga apa? Iya, segitiga ABC. Apakah segitiga ABC itu segitiga siku-siku? Ya, berdasarkan video yang tadi, maka ABC itu siku-siku di mana? Iya, di B. Jadi ini B-nya adalah siku-siku. Ya, B-nya siku-siku. Maka akan berlaku teorema Pythagoras. Berarti AC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya berapa? Ya, 8. BC-nya 6. 8 kuadrat. Ya, 64. BC kuadrat 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 berapa? Iya, 100. Maka panjang AC adalah akar dari 100. Berapa? 10. Jadi AC sama dengan 10 cm. Untuk selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang AG. Kita gambar dulu ya. Baik, kita hubungkan A ke G. Ya, kita hubungkan A ke G. Baik. Untuk mencari panjang AG, ini jawaban dari pertanyaan C ya. Cari panjang AG. Pandang segitiga yang mana berarti? Ya, tentu saja pandang segitiga
ACG. Apakah segitiga ACG siku-siku? Ya, berdasarkan video yang tadi, maka tentu saja segitiga ACG adalah siku-siku. Siku-sikunya sudutnya di mana? Ya, di C. Iya, di C. Siku-sikunya di C. Maka berlaku dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Berarti AG kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya tadi berapa ya? AC-nya tadi adalah 10 ya. Iya, AC-nya 10. Maka 10 kuadrat tambah CG-nya berapa? 10 juga. 10 kuadrat 100. Ya. Maka AG kuadratnya adalah ya akar 200. Akar 200 itu bisa ditulis menjadi bagaimana ya? Tentu saja. Nah, ini harus dijadikan perkalian. Di depan ini harus bilangan kuadrat. Berapa kira-kira? Iya, 100 kali 2. 200 itu 100 kali 2. Akar 100 dikali akar 2. Akar 100 itu berapa? 10. Akar 2. Maka panjang AG adalah 10 akar 2 cm. Itu panjang diagonal ruang AG. Untuk selanjutnya adalah kita mencari luas bidang diagonal. Ya, yang ditanyakan adalah luas bidang diagonal ABGH. Kita gambar dulu ya. Ya, kita gambar dulu. Kita hubungkan dulu B ke G. Ya, B ke G. Kemudian kita hubungkan dari A ke H. Iya, kita hubungkan dari A ke H. Kalau yang A ke H pakai putus-putus karena ini sebetulnya tidak kelihatan ya. A ke H kita hubungkan. Iya. Arsir dulu sekarang. Kita arsir. Iya. Iya, sekarang akan kelihatan bidang diagonal ABGH-nya seperti apa ya. Sebetulnya di bidang diagonal ABGH itu bentuknya apa? Baik, bidang diagonal ABGH bentuknya adalah apa? ABGH berbentuk persegi panjang sebetulnya. Persegi panjang. Persegi panjang ya. Di video Bu Yanti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bentuk bidang diagonal adalah persegi panjang.
Untuk mencari luas ABGH, kita ingat panjang AB-nya tadi berapa? Ya, 8. BC-nya 6, CG-nya 10. Tentu saja kita harus mencari panjang apa dulu untuk mencari luas ABGH. Tentu saja cari panjang BG dulu. Iya. Cari panjang BG. Untuk mencari panjang BG harus pandang segitiga BCG. Apakah segitiga BCG siku-siku? Iya, tentu saja siku-siku di mana? Di C. Iya. Tentu saja ini siku-siku di C. Nah, maka berlaku dalil Pitagoras yaitu BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BC-nya berapa? Iya, 6. CG-nya berapa? 10. 6 kuadrat 36. 10 kuadrat 100. Berarti 136. Kemudian BG berarti berapa? BG-nya adalah akar 136. Ini bisa dibuat berapa kali berapa ya kira-kira? Kalau saya bagi 4 berarti berapa ya? 3, 12, 34 ya. Berarti ini adalah akar 4 kali akar 34, maka 2 akar 34 itu panjang BG-nya. Sekarang kita akan mencari luas ABGH. Oke. Mencari luas ABGH berarti bagaimana? Ya, tentu saja luas ABGH tentu saja AB dikali panjang BG. Oke. AB-nya berapa? 8. BG-nya berapa? 2 akar 34. Maka luas ABGH adalah 8 kali 2 akar 34 adalah 16 akar 34. Jadi luas ABGH sama dengan 16 akar 34 cm persegi. Pertanyaan selanjutnya adalah mencari luas segitiga ABG. Ya, luas segitiga ABG. Yang sebelah kiri saja ya, luas segitiga ABG. Luas segitiga ABG. Tentu saja ABG itu setengah dari luas ABGH ya. Karena luas ABGH itu 16 akar 34, maka setengah kali 16 akar 34 adalah 8 akar 34. Jadi pertanyaan yang luas segitiga ABG adalah 8 akar 34 cm persegi. Ya,
Sekarang soal yang nomor 2. Sebuah kubus dengan panjang rusuk A cm, hitunglah panjang diagonal sisinya, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Baik, kubusnya kita beri titik sudut dulu ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian perhatikan, Bu Yanti sudah menggambar diagonal sisi EB. Sebetulnya diagonal sisi dalam sebuah kubus itu banyak ya. Bisa saja EB, bisa AF, bisa AC, bisa BD, bisa FH, dan seterusnya. Dan karena kubus itu panjang rusuknya sama, yaitu ini A, maka diagonal sisi kubus semua sama panjang. Semua sama panjang. Jadi mencari yang manapun itu akan sama. Mau AF, EB, AC, BD, semuanya sama panjang. Nah, Bu Yanti hanya menggambar salah satu saja. Pada gambar, diagonal sisinya adalah EB. Jelas ya, cari panjang EB, pandang segitiga ABE. Pandang segitiga ABE. Tentu saja siku-siku di mana? Siku-siku di A. Maka EB kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB kuadratnya A. AE kuadratnya juga A. A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Maka EB sama dengan akar dari 2A kuadrat. A kuadrat diakarkan maka jadi A. Nah, akar 2. Maka EB-nya adalah A akar 2 atau panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi kubus adalah A akar 2. Selanjutnya kita akan mencari diagonal ruangnya. Panjang diagonal ruang kubus itu bisa AG, bisa HB, bisa CE, bisa DF, dan semuanya itu sama panjang. Nah, yang Bu Yanti gambar adalah diagonal ruang HD. Untuk mencari panjang HB, pandanglah segitiga BDH saja. Apakah segitiga BDH siku-siku? Ya, tentu saja siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di D. Nah, siku-sikunya di D. Di D. Maka HB kuadrat itu akan sama dengan BD kuadrat ditambah HD kuadrat. BD-nya berapa? Iya, tentu saja BD-nya adalah diagonal sisi.
Berarti A akar 2 dikuadratkan. HD-nya tentu saja adalah A. Oke, HD-nya itu A. A akar 2 dikuadratkan 2A kuadrat. Balik seperti yang samping ini ya. Ditambah A kuadrat, maka menjadi 3A kuadrat. Berarti HB-nya adalah akar dari 3A kuadrat. A kuadrat diakarkan maka A, ya, A akar 3. Jadi panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa luas bidang diagonal kubus? Di situ Bu Yanti sudah menggambar bidang diagonalnya adalah BCHE. Tentu saja luas BCHE adalah BC kali EB ya. EB adalah diagonal sisi. BC-nya tahu ya? Diagonal sisinya tadi apa? A akar 2. Maka tentu saja A kali A kuadrat akar 2. Jadi bidang diagonal BCHE luasnya adalah A kuadrat akar 2 cm persegi. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah andai kata jika sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm, maka berapa panjang diagonal sisinya? Ya, tentu saja panjang diagonal sisinya adalah seperti tadi. Kalau panjang rusuknya A itu A akar 2, maka kalau panjang rusuknya 5, berarti diagonal sisinya berapa? Iya, 5 akar 2. Berarti berapa panjang diagonal ruangnya? Diagonal ruangnya tadi kalau panjang sisinya A adalah A akar 3. Maka kalau panjang rusuknya 5 ya 5 akar 3 cm. Berarti luas bidang diagonalnya berarti berapa? Tentu saja bagaimana? Ya, kalau yang A tadi kan A kuadrat akar 2, maka ini sama 5 kuadrat akar 2 atau 25 akar 2 cm persegi. Begitu. Kalau misalnya panjang rusuknya 6, panjang diagonal sisinya yuk 6 akar 2.
panjang diagonal ruangnya yuk 6 akar 3. Luas bidang diagonalnya ya berarti 6 kuadrat 36 akar 2 cm persegi begitu dan seterusnya. Jadi kalau panjang rusuknya 10 ya diagonal sisinya menjadi 10 akar 2. Terus diagonal ruangnya ya 10 akar 3. Luas bidang diagonalnya berarti 100 akar 2. Begitu seterusnya. Ya, pelajaran kali ini Bu Yanti cukupkan sekian. Kita ketemu pertemuan yang akan datang. Tugasnya ada di Google Classroom. Selamat belajar.